Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu. Kali ini Bapak Alifa akan melanjutkan cerita kemarin ya. Jadi kalau kemarin cerita kita sampai pada sekolah di playgroup ya. Jadi pada awal-awal sekolah dia itu masih beradaptasi ya. Beradaptasi ini dia secara akademik tidak ada masalah ya. Jadi dia masih bisa mengikuti untuk belajar berhitung, membaca, menulis ya. Cuman dari sisi ini mungkin interaksi sosial, misalkan dia bermain bersama itu nggak bisa, masih cenderung ingin main sendiri ya. Kalau ada acara karnaval dan sebagainya tidak ada masalah, dia ikut dengan senang hati gitu ya. Nah selain itu kami juga menerapikan di rumah ya, jadi mengundang guru terapi khusus untuk belajar ya membaca, menulis, berhitung, juga kemampuan motorik halus dan kasar ini juga dilatih ya. Di awal-awal ini saat terapi ini dia tidak bisa menerima ya, jadi masih beradaptasi dan cenderung histeris ya. Jadi ketika gurunya datang, sepeda motornya kedengaran saja sudah histeris, mau nangis luar biasa dan gebrak-gebrak pintu ya. Kami yang di rumah itu sampai stres ya, sampai keluar rumah. Jadi waktu itu ruang terapi itu di kamar depan khusus untuk dia belajar. Nah, dalam perkembangannya setiap sesi ini diikuti memang ada perkembangan ya untuk saraf motorik dan halus dan kasar ya. Cuman di sini dari dia kurang nyaman. Ketika terapi ini nggak nyaman, jadi pasti berat dan sebagainya, menangis dan semua tetangga ini jadi dengar. Akhirnya hanya beberapa bulan saja kami hentikan sementara ya. Kami hentikan dan pada akhirnya pada saat dia lulus playgroup ini, kepala sekolah ya mengatakan bahwa mereka intinya belum bisa membimbing putri saya dengan kondisi seperti ini karena memang ini sekolah TK sekolah TK dan playgroup umum ya. Oke, kami bisa menerima karena memang saat itu anak saya masih secara mental masih belum bisa beradaptasi dengan baik ya, masih nggak nyaman dan sebagainya. Akhirnya kami mulai mencari TK ya, TK yang inklusi gitu ya. Karena TK-TK sekitar ini nggak ada yang inklusi ya. Kami mencari TK inklusi, akhirnya mendapatkan informasi TK inklusi ini ada di kecamatan lain ya, yang mungkin sekitar jaraknya 13 km dari rumah ya, cukup jauh ya. Kami mencoba ke sana dan di sana suasananya nyaman ya. Jadi muridnya banyak, gurunya juga banyak dan cukup luas sekolah. Di situ kami banyak bercerita ya tentang putri saya seperti ini seperti itu dan mereka welcome sekali, sebenarnya bagus ya dari sisi penerimaan ya. Dan mereka menginformasikan bahwa akan membuka sekolah di dekat rumah kami. Nah ini alhamdulillah kami syukuri, artinya tidak jauh-jauh harus 13 km ke sana untuk sekolah TK. Nah, akhirnya kami sekolah di dekat rumah yang sekitar 1 km nggak sampai mungkin ya. Di situ sekolahnya bagus ya, jadi sekolah baru tapi dari sisi gurunya itu kompeten ya, kompeten, gurunya banyak, muridnya juga banyak, tapi ya cukup luas, kelasnya kecil ya. Kemudian untuk anak-anak yang ABK ini ada treatment khusus, dia ada semacam terapi khusus ya, jadi ada jam terapi, ada plusnya ya. Dia satu minggu sekitar 2-3 kali terapi di ruang kecil gitu ya. Kalau mungkin saya orang normal tuh di ruang kecil ya nggak betah ya, karena ya gimana ya, rasanya nggak bergerak ya. Tapi itu mungkin suatu metode yang bisa digunakan untuk membuat anak-anak ABK ini fokus ya. Jadi disitu tetap kami ikuti dan dia awal-awal juga nggak bisa menerima, jadi cenderung histeris dan sebagainya. Tapi akhirnya ya bisa menikmati ya, bisa menikmati. Akhirnya kan menjadi rutinitas gitu ya. Dari sekolahnya ini TK tidak ada masalah ya, jadi dari akademik dia bisa membaca. Membaca ini malah dia justru lebih dari teman-temannya ya, jadi
ketika itu disuruh membaca jilid katakanlah 1A ya, dia maunya yang tinggi sekalian tidak, karena pada waktu itu dia begitu bisa membaca itu langsung nggak mengeja, langsung biasa kayak membaca. Akhirnya dia ya dituruti akhirnya, walaupun awal-awal gurunya tetap kekeh dengan 1A ini, tapi dia tetap kekeh juga maunya yang 3B ya. Ya akhirnya dituruti dan tidak ada masalah ya. Untuk berhitung juga tidak ada masalah, menghafal termasuk apa istilah-istilah atau vocab di bahasa Inggris pun dia cukup banyak ya, karena di situ juga kami imbangi dengan belajar menghafal, berhitung dan sebagainya. Dan waktu itu di SD itu di TK itu luar biasa, jadi akademiknya juga dikejar, jadi termasuk berhitung ini sampai sampai apa ya, kalau dulu namanya porogapit atau apa itu sampai ratusan kadang. Jadi kami juga aneh ini masih TK begitu, tapi nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa mengikuti waktu itu, bisa mengikuti, alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian sampai dia akhirnya lulus TKA dan lanjut TKB di situ juga berlangsung dengan baik ya, tidak ada masalah. Justru saat itu mau apa lulus TK ini malah diganduli atau apa ya, kepala sekolah dan guru-gurunya ini ingin dia itu jadi semacam apa role model ya, sebagai percontohan bahwa kami berhasil untuk mendidik anak sampai seperti ini bro. Padahal anak saya itu usianya sudah 7 tahun ya, mau masuk SD kan 7 tahun. Kami tidak mau, artinya kan ini sudah waktunya SD, kenapa harus tetap TK lagi gitu ya, harus dimatangkan lagi, padahal anak saya sudah 7 tahun. Dan waktu itu anak-anak usia 6 tahun kan sudah pada SD ya, jadi kebanyakan orang tua itu bangga ketika anaknya sekolah di usia muda. Jadi anak saya loh sudah 5 tahun sudah SD, 6 tahun. Jadi kalau bagi kami nggak masalah ya, entah dia usia berapapun, karena memang pertama memang anak saya kebutuhan khusus dan usia 7 tahun tuh masih wajar ya kalau sekolah SD. Oke, akhirnya lulus TK ya. Nah setelah lulus TK ini kami berkeinginan menyekolahkan di sekolah yang agamanya banyak ya. Di situ kami mendaftar ya, tidak ada masalah, pendaftaran cukup mahal itu, mendaftar saja dapat snack gitu ya, snack isi 3 saya ingat. Kemudian dites menulis, membaca, berhitung dan menghafal surat pendek ya. Waktu itu kami dengar ya waktu di ruang kelas ya, tidak ada masalah buat dia, tapi masalah perilaku ya kami tidak tahu, karena memang anak saya itu masih ada flappingnya ya, ketika dia seneng, merasa senang itu spontanitas dia akan flapping, tangannya flapping, kadang-kadang malah mengangkat dia. Ini kan mungkin tidak menarik ya bagi orang yang melihat ini, jadi ada apa ya, pasti menjadi ketertarikan sendiri bagi orang atau menjadi pusat perhatian. Nah mungkin itu ya, ketika pengumuman itu dia tidak diterima, namanya pertama ya, nomor 1 tapi tidak diterima. Ini sesuatu yang apa ya, bagi saya nelongso ya. Jadi pikiran ini campur aduk antara ingin marah, ingin apa ya, itu pasti ya seseorang tua. Anak saya perasaan bisa, saya merasa bisa dia secara akademik ya, tapi ternyata tidak diterima. Nelongso lagi, saya kan mengajar, bapak ibu saya juga guru, mertua saya juga guru, masuk sekolah SD saja nggak diterima. Jadi sampai berpikir macam-macam gitu ya. Akhirnya saya juga langsung menghadap ke kepala sekolah. Di situ beliau mengatakan bahwa sekolah kami masih belum bisa menerima anak seperti ini gitu ya, karena belum mampu dan sebagainya, nggak punya guru khusus dan sebagainya. Padahal sebetulnya anak saya itu kalau didampingi sedo itu malah nggak mau. Jadi waktu TK itu kan memang dia punya sedo ya sendiri, tapi dia cenderung tidak mau didampingi. Jadi dia nyaman untuk sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi di SD ini ternyata memang khawatir dan memang itu suatu kebijakan yang kami tidak bisa ikut campur, dan itu kami memaklumi ya setelah itu. Oke lah, memang itu mungkin bukan kehendak Allah, artinya Allah pasti memberikan jalan terbaik dia. Nah setelah itu kami cukup pesimis ya, setelah itu sekolah di mana ya yang cocok.
Nah saat itu ada yang menyarankan coba disekolahkan di SLB gitu ya. Saya juga mencoba di SLB itu karena memang dari sisi perilaku kami juga merasa anak saya itu kurang ya. Akhirnya kami coba ke sekolah SLB. Di situ jawaban guru dan kepala sekolah pun mereka tidak menerima karena memang sekolah-sekolah itu untuk khusus mereka yang apa namanya berkebutuhan khusus, misalkan tuna rungu, tuna bicara gitu ya. Untuk selevel putri saya ini di posisi di tengah ya, di sekolah yang umum sama yang antara itu. Artinya kami juga mencoba ya, mencoba lagi untuk mencari lagi. Nah ini sekolah yang sifatnya sekolah yang mengajar adalah calon-calon guru ya, sekolah SD percobaan namanya. Nah di situ pun mereka juga tidak menerima. Nah ini kami juga pusing sekali ya waktu itu, kok mencari sekolah kok susah ya, gimana, apakah memang anak-anak seperti ini nggak bisa sekolah, nggak boleh sekolah gitu ya, sampai berpikir seperti itu. Akhirnya kami mengikuti arahan dari guru TK waktu itu ya, untuk sekolah di sekolah ini gitu ya. Akhirnya di situ kami diterima ya, diterima di SD, dan kepala sekolahnya sangat bagus, luar biasa ya, welcome banget, termasuk guru-gurunya ini sangat bagus. Nah di situ akhirnya kami merasa mendapatkan apa ya namanya, yang mendapatkan jalan ya, artinya dengan tadi kami sudah mencari SD sudah ada berapa ya, itu kok susah. Nah sekolah ini, sekolah SD ini jaraknya sekitar 7 km ya, ya cukup lumayan kalau SD ya, jadi harus antar jemput. Oke, mungkin itu, nah itu suara putri saya ya, artinya anaknya masih cengeng gitu ya. Oke, mungkin video yang kedua akan kami lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.